Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aja Hasanuddin dalam perkuliahan Akuntansi Keuangan Menengah. Kali ini kita akan membahas masalah pertemuan 2 tentang rekonsiliasi bank dan investasi jangka pendek. Namun yang akan saya bahas adalah kali ini tentang rekonsiliasi bank. Mari kita lihat paparannya. Biasanya setiap bulan perusahaan akan menerima laporan rekening bank atau mutasi bank apabila perusahaan tersebut memiliki rekening bank di bank manapun, atau bisa juga sebelum waktunya akhir bulan apabila dibutuhkan perusahaan bisa mencetak atau print out mutasi bank tersebut untuk dicocokkan dengan catatan perusahaan. Nah, kadangkala saldo akhir dari rekening bank tersebut terdapat perbedaan dengan saldo akhir akun bank yang dicatat oleh perusahaan. Pertanyaannya, kenapa bisa berbeda? Jangan panik, dan memang itu adalah hal yang wajar dan sering terjadi. Oleh karena itu, perlu usaha untuk merekonsiliasi laporan rekening bank tersebut agar pencatatan saldo akhir antara rekening bank dan juga akun bank yang dituliskan itu menjadi sama. Baik, kita lihat apa saja yang menyebabkan perbedaan tersebut. Ini adalah cara proses rekonsiliasi bank, di mana kita akan meneliti atau mencari perbedaan atau penyebab yang membuat berbedanya saldo rekening bank dengan saldo yang dicatat oleh perusahaan. Kalau kita lihat di sini, kita bagi dua ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri adalah saldo yang dicatat oleh perusahaan, dan yang di sebelah kanan adalah saldo tentang rekening bank sesuai laporan mutasi yang dikirimkan oleh bank. Nah, ini adalah penyebab berbedanya antara catatan rekening bank dengan catatan perusahaan. Dengan perbedaan tersebut, maka kita lakukan proses rekonsiliasi, yaitu dengan adanya upaya menambah atau mengurangi dua-duanya ya. Di sini ada perusahaan, ada yang faktor menambah, ada yang faktor mengurangi. Begitupun dengan bank, ada faktor menambah dan juga faktor mengurangi. Baik, kita lihat dulu. Yang pertama adalah yang sebelah kiri, saldo awal perusahaan. Ini adalah catatan di perusahaan. Yang faktor yang menambah pertama adalah adanya hasil inkaso bank yang belum dicatat. Yang kedua adalah jasa giro yang belum dicatat dan juga transfer bank yang belum dicatat. Kenapa? Karena inkaso bank ini adalah produk bank ya, yang sudah dicatat oleh bank, akan tetapi perusahaan belum catat. Oleh karena itu perlu ditambahkan di saldo perusahaan. Begitupun jasa giro. Jasa giro ini adalah pendapatan bank, pendapatan perusahaan yang diberikan oleh bank belum dicatat oleh perusahaan. Jasa giro ini istilah sederhana kita itu bunga bank ya, apabila jenis tabungannya tabungan biasa. Sedangkan kalau tabungannya berbentuk giro, maka bunga bank tersebut dikatakan jasa giro.
Begitu juga transfer bank. Perusahaan tidak pernah tahu apabila si customer itu tidak pernah memberikan bukti atau konfirmasi bahwa dia telah transfer, maka selama itu perusahaan belum mencatat. Oleh karena itu, 3 ini, hasil inkaso bank, jasa giro, dan transfer bank ini wajib ditambahkan di saldo perusahaan. Berikutnya yang menambah saldo perusahaan adalah salah catat pengeluaran terlalu besar. Karena perusahaan sudah mengeluarkan uang yang besar untuk suatu pengeluaran, maka uang tersebut akan dikembalikan ke perusahaan, maka ini akan menambah daripada saldo awal perusahaan. Kemudian yang menambah saldo perusahaan adalah adanya salah catat penerimaan terlalu kecil. Apabila perusahaan mencatat satu penerimaan dari customer terlalu kecil, maka kerugiannya ditambah. Oleh karena itu, menambah saldo awal bank. Nah, inilah faktor-faktor penyebab yang bisa menambah saldo akun bank di perusahaan. Kemudian, apa saja yang menjadi pengurang atau yang membuat mengurangi saldo di perusahaan? Pertama adalah adanya biaya administrasi bank. Sebab biaya admin bank ini, bank sudah mencatat, perusahaan belum. Perusahaan baru tahu adanya biaya admin bank biasanya pada akhir bulan, karena bank akan menerapkan biaya administrasi bank itu pada umumnya di setiap bulan, setiap akhir bulan, walaupun ada juga yang di awal bulan atau di tengah bulan, berbeda-beda setiap bank. Lalu yang kedua yang bisa mengurangi saldo perusahaan adalah cek di tempat. Jadi perusahaan mengeluarkan cek di bank pada saat ke bank, namun perusahaan belum mencatat. Oleh karena itu, saldo bank di perusahaan harus dikurangi. Kemudian yang membuat mengurangi saldo perusahaan adalah adanya salah catat pengeluaran terlalu kecil. Oleh karena itu perlu ditambah sehingga saldo bank di perusahaan itu dikurangi. Kemudian berikutnya adalah yang membuat pengurangan adalah adanya salah catat penerimaan terlalu besar. Karena kita sudah kepalang menerima terlalu besar, maka harus dikurangi saldo bank yang di perusahaan tersebut. Dan terakhir yang membuat mengurangi saldo perusahaan adalah adanya cek kosong. Terkadang customer memberikan cek kepada perusahaan tanpa melihat ada atau tidak saldo yang mereka miliki. Oleh karena itu, ketika cek ini dimasukkan ke bank, kita sudah mencatat bahwa telah menerima dana dari customer, akan tetapi nyatanya bank mengembalikan karena ceknya kosong. Oleh karena itu, saldo di perusahaan mesti dikurangi. Nah, dari hasil ini saldo awal perusahaan ditambah penambahan dikurangi pengurangan, maka menjadi saldo akhir perusahaan. Berikutnya kita lihat apa saja yang menambah saldo di rekening bank. Yang pertama adalah setoran sudah dicatat perusahaan tetapi bank belum. Ada beberapa transaksi, misalkan perusahaan mengeluarkan uang untuk membayar hutang, sudah dicatat oleh perusahaan, tapi banknya belum mencatat. Oleh karena itu, saldo di rekening bank tersebut harus ditambah. Yang kedua adalah setoran dalam proses. Ini setoran yang belum selesai, artinya bank
perusahaan sudah mencatat, bank belum. Oleh karena itu bank mesti menambah, perusahaan harus menambah saldo rekening bank untuk setoran dan proses. Berikutnya adalah yang membuat menambah saldo rekening bank adalah adanya salah catat pengeluaran terlalu kecil. Oleh karena itu perlu ditambahkan di rekening bank tersebut. Lalu yang keempat adalah adanya salah catat penerimaan terlalu besar. Inilah 4 hal yang menyebabkan harus ditambahnya rekening bank. Kemudian hal-hal yang bisa mengurangi saldo rekening bank adalah pertama, pengeluaran sudah dicatat perusahaan tetapi bank belum. Kemudian adanya cek dalam peredaran. Ini perusahaan memberikan cek untuk customer tetapi customer tersebut atau untuk supplier ya. Supplier tersebut belum menguangkan ceknya sehingga masih menggantung di bank. Karena itu banknya mesti dikurangi. Kemudian yang ketiga yang membuat harus dikurangi rekening bank adalah adanya salah catat pengeluaran terlalu besar. Oleh karena itu mesti dikurangi. Yang keempat adalah adanya salah catat penerimaan terlalu kecil. Ini adalah 4 hal yang membuat atau yang bisa mengurangi saldo awal rekening bank, sehingga saldo awal rekening bank ditambah penambahan dikurangi pengurangan menjadi saldo akhir rekening bank. Antara saldo rekening akhir bank dengan saldo akhir perusahaan ini harusnya menjadi sama. Maka ketika sudah sama, maka sudah selesailah proses rekonsiliasi. Baik, berikutnya ini adalah penjelasan tadi apa saja yang menambah saldo perusahaan, maksudnya saldo bank di perusahaan ya. Kemudian ini adalah hal-hal yang mengurangi saldo perusahaan. Ini adalah hal-hal yang menambah saldo bank, dan ini adalah hal-hal yang bisa mengurangi saldo bank yang tadi sudah saya jelaskan di atas. Baik, ini ada contoh soal yang harus kita pahami dan kita kerjakan ya. Kita akan coba membuat rekonsiliasi bank supaya saldo antara rekening bank dan perusahaan itu menjadi sama. Baik, di sini kita baca pada tanggal 31 Mei 2007 saldo kas bank menurut catatan PT Lintang Jaya, ini menurut perusahaannya menunjukkan jumlah sebesar Rp105.500.000, sedangkan saldo menurut rekening koran yang dikirim dari bank pada tanggal tersebut adalah Rp127 juta, sehingga ada selisih atau ada perbedaan antara saldo akhir rekening koran dari bank tersebut dengan saldo bank yang perusahaan catat. Lalu setelah diadakan penelitian, ternyata perbedaan tersebut dikarenakan pertama adanya 2 lembar cek senilai Rp48.750.000 yang telah dikeluarkan oleh PT Lintang Jaya yang oleh penerimanya belum dicairkan. Perusahaan sudah mengeluarkan cek, akan tetapi si suppliernya atau customernya si PT Lintang ini belum mencairkan, sehingga kita lihat jawaban nomor 1 ini adalah bahwa saldo bank harus dikurangi. Ini namanya cek yang berjalan atau outstanding check. Saldo bank dikurangi sebesar Rp48.750.000. Paham ya? Lalu berikutnya, setoran dari debitur sebesar Rp13.950.000 melalui bank untuk membayar hutangnya baru diketahui perusahaan setelah menerima rekening koran bank.
Nah, ini ada setoran, perusahaan belum mencatat. Oleh karena itu, jawaban nomor 2 ini adalah harus ditambahkan ke dalam saldo bank yang dicatat oleh perusahaan. Yang keduanya adalah penerimaan pembayaran piutang melalui bank yang belum dicatat sebesar Rp13.950.000. Selanjutnya, yang ketiga, setoran perusahaan sebesar 12 juta yang dilakukan pada tanggal 31 Mei 2007 belum terdapat di rekening koran bank. Ini setoran yang belum dicatat oleh bank, sehingga kita harus menambahkan saldo rekening bank sebesar 12 juta. Ini ya, saldo dalam perjalanan ditambahkan 12 juta di rekening bank. Kemudian selanjutnya, yang keempat, cek senilai 8 juta rupiah yang diterima dari seorang debitur perusahaan dan transfer ke bank dikembalikan oleh bank karena tidak cukup dana. Nah, inilah yang disebut cek kosong ya. Jadi customer memberikan cek kepada perusahaan, akan tetapi saldo bank kas tersebut nihil alias tidak ada atau kurang dari 8 juta ini, sehingga jawaban nomor 4 ini adalah kita harus mengurangi saldo bank yang dicatat perusahaan. Yang awalnya kita catat, yang awalnya perusahaan catat harus dikurangi karena ditolak oleh bank, tidak ada dananya. Kemudian yang kelima, cek senilai 15 juta rupiah yang ditarik oleh PT Bintang Jaya telah didebet oleh pihak bank ke rekening PT Bintang Jaya. Kita lihat jawaban nomor 5 ini adalah bahwa saldo bank harus ditambah karena adanya koreksi penarikan cek dari PT Bintang Jaya 15 juta rupiah. Lanjut, yang keenam, adanya penarikan cek sebesar Rp30.550.000 untuk membayar hutang kepada UD Harapan telah dibukukan oleh perusahaan dengan jumlah Rp25.150.000. Ini perusahaan membayar hutang kepada UD Harapan dengan cek, akan tetapi dicatatnya terlalu kecil. Ya, harusnya Rp30.550.000, tetapi dicatat Rp25.150.000, sehingga terdapat selisih Rp5.400.000. Maka kalau kasus seperti ini, perusahaan harus mengurangi saldo bank yang dicatat perusahaan, yaitu keenam ini koreksi pencatatan cek terlalu rendah Rp5.400.000. Selanjutnya yang kasus ketujuh adalah bank telah mendebet perusahaan untuk beban administrasi bank Rp1.800.000 dan mengkredit jasa giro sebesar Rp1 juta. Hal tersebut baru diketahui setelah menerima rekening koran. Ini adalah transaksi yang sudah dicatat oleh bank, akan tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Nah, untuk beban administrasi bank kita lihat, maka dia harus dikurangi dari saldo bank di perusahaan sebesar Rp1.800.000 dan rekening jasa gironya Rp1 juta ini harus ditambahkan ke dalam saldo bank yang dicatat oleh perusahaan sebesar Rp1 juta, sehingga apabila kita tambahkan saldo awal ditambah dengan penambahan dikurangi dengan pengurangan menjadi saldonya Rp105.250.000. Begitupun dengan saldo kas rekening koran ya, ini saldo awalnya 127 juta ditambahkan dengan penambahan 27 juta dan juga pengurangan Rp48.750.000 sehingga menjadi saldo akhir Rp105.250.000. Sehingga antara perusahaan dengan rekening koran
adalah saldonya sudah sama. Nah, artinya kita telah berhasil membuat laporan rekonsiliasi bank. Demikian penjelasan singkat ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat ya. Apabila masih ada yang tidak dipahami, maka silakan kita lakukan tanya jawab. Demikian kuliah kali ini, semoga bermanfaat, dan mari kita lanjutkan tanya jawab di e-learning ataupun WhatsApp group. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.